Juli 2025 ini sudah berjalan ya. Ini adalah bulan dan tahun kehancuran bagi pinjol dan kehancuran juga bagi yang meminjam di pinjol. Pasti pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa Bang kok bisa seperti itu? Pinjolnya hancur, yang meminjam pun juga hancur gitu loh. Dua-duanya hancur. Ya, di Juli 2025 ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang baru-baru telat atau tidak mampu bayar di pinjol. Silakan. Tahun ini, bulan ini, pinjol mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan para si peminjam di pinjaman online tadi, hanya mampu meminjam tapi tidak mampu membalikkan. Angka peminjam terus meningkat tapi pembayaran semakin kecil, sehingga debt collector makin diperbanyak oleh si pinjaman online untuk mengambil semua tagihan yang tertunggak. Tapi apapun cara yang mereka lakukan, tetap pada prinsipnya kehancuran itu tetap di depan mata. Kenapa? Ya, pasti kenapa pertanyaannya. Lihat ekonomi sekarang teman-teman semuanya. Lihat. Teman-teman semuanya yang biasanya mungkin Anda dalam berjualan, mungkin Anda masih bisa dalam satu hari perputaran uang Anda 2 juta, 3 juta. Tapi untuk mencari ke angka 1 juta aja itu sangatlah susah. Begitu juga dengan para ojek-ojek online yang biasanya orderan ini banyak, penumpang ini banyak, sekarang turun sangat drastis. Tapi yang namanya kebutuhan hidup itu tidak bisa ditunda. Ya, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu kebutuhan anak dan segala macam. Nggak peduli mau ekonomi kita seperti apa dan seperti apa kita memenuhi hal ini. Sementara iklan pinjol bertaburan di mana-mana. Dan ini membuka peluang besar orang untuk melakukan peminjaman. Orang hanya mampu meminjam tapi tidak mampu membalikkan. Ekonomi makin kacau. Memenuhi kebutuhan hidup aja mereka sudah kesulitan. Apalagi untuk membayar hutang. Ya, akhirnya sama-sama sudah keteledoran. Pinjol sudah terlanjur memberikan, si debetur sudah terlanjur meminjam. Pinjol tidak bisa mendapatkan dananya kembali, si debetur tidak bisa membayar ansuran itu juga. Akhirnya sama-sama hancur. Ya, apa yang dilakukan oleh pinjol di tengah situasi seperti ini? Memperbanyak jasa penagih hutang. Ya, tapi hasilnya sama aja. Yang masalah ekonominya, bukan masalah dari masyarakatnya. Tapi memang perputaran ekonomi itu sudah sangat lesu banget. Ya, kita sama-sama tahu. Oke, sejak tahun 2025 bagaimana ekonomi begitu drastis dan dirasakan oleh masyarakat. Semua kalangan merasakan. Ya, tanpa kecuali. Nggak bisa kita bilangin, wah ini kelas menengah. Kelas menengah pun jatuh ke kelas bawahnya gitu loh. Ya, mereka sudah turun beberapa klik ke bawah itu. Apalagi kelas yang di bawahnya. Ya, dan kapan stabilnya hal ini ya kita belum tahu. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman semuanya memenuhi kebutuhan hidup itu sangatlah penting. Tapi tolong sebisa mungkin jangan pernah Anda berhutang. Ya, ini akan menambah kesengsaraan dalam hidup Anda. Hidup Anda tetap susah seperti ini, tapi Anda malah dicaci maki. Kenapa? Karena Anda memenuhi kebutuhan hidup tadi dengan cara berhutang. Akhirnya malah makin kacau. Begitu juga dengan pinjol. Ya, pikirkanlah dengan matang. Mumpung ini kata OJK, kedepannya pinjol harus lebih selektif lagi dalam mencari calon si nasabah. Ekonomi dalam posisi seperti ini, masyarakat tidak peduli bunga seperti apapun yang kalian berikan. Yang penting bagi mereka ada uang buat makan dan minum. Ya, mau kalian bilangin pinjam 1 juta balikin 5 juta ya mereka terserah. Yang penting mereka dapat uang seketika itu dulu, daripada mereka mati gak makan. Ya, ini harus sama-sama dipikirkan. Saya melihat sama-sama imbang aja semuanya. Ekonomi masyarakat lemah,
perputaran duit pinjol pun juga tenggelam. Ya, walaupun pinjol menerapkan bunga dan segala macam. Kerugian pinjol hanya di tahun ini dan tahun kemarin. Oke, keuntungan pinjol selama ini tidak pernah dirilis. Mana tahu yang diputarin itu masih dana masyarakat itu aja gitu loh. Dan satu hal lagi buat teman-teman semuanya. Ya, ini juga nggak kalah penting. Saya perhatikan juga, karena debt collector makin diperbanyak oleh pinjol, otomatis pola-pola penagihan itu makin seram dan mereka makin sangat ganas banget. Ya, tolong kendalikan pemikiran teman-teman semuanya. Jangan sampai menggadaikan aset-aset yang ada sampai Anda ambil dana bank, pinjam dana bank dan segala itu sama aja dengan dalih Anda gali lubang tutup lubang. Ada hal yang bisa Anda lakukan. Anda hubungi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Katanya asosiasi mau menjembatani antara permasalahan Anda dengan pinjol. Dia mau nanti membantu Anda, apakah itu hutang Anda 1 juta ini yang diminta pinjol sekali bayar 1 juta, tapi AFI berjanji bahwa dia utang 1 juta ini bisa kita potong jadi 4 kali. Berarti Anda cuma bayar 250 ya dikaliin 4 gitu loh. Itu menurut AFI. Daripada Anda melakukan gali lubang tutup lubang, ini tidak akan pernah berakhir. Ya. Dan habis itu lagi juga, kumpulkan semua bukti. Saya perhatikan juga di sini. Makin ke sini debt collector makin aneh-aneh cara penagihannya. Kumpulkan semua bukti, cari tahu siapa aplikasinya, dan sepakat semuanya melaporkan kepada ruangan pelaporan konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau enggak, hal-hal seperti ini pastinya akan memakan korban nantinya gitu. Saya khawatirnya itu loh, karena ini kita sudah di pertengahan tahun. Saya sangat khawatir banget di tengah ekonomi lesu seperti ini, orang-orang banyak terjebak di pinjaman online, cara penagihan tidak beretika, intimidasi, pengancaman dan segala macam masuk. Saya khawatirnya ini malah memakan korban lagi. Seperti kita belajar di tahun-tahun lalu, yang mana menjelang akhir tahun itu kasus mengakhiri hidup, tindakan pidana dan segala macam itu banyak. Saya tidak pengen ini terjadi sama saudara-saudara saya. Dimanapun Anda berada, tolong maksimalkan pemikiran Anda. Kalau misalnya nggak tahan banget Anda dengan ucapan yang disampaikan debt collector, karena memang iya benar Anda berhutang, tolong diputus aja komunikasinya. Ya, karena 1 nyawa itu berharga loh. Dan jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan pidana seperti berita-berita yang telah menyiarkan. Ada yang nekat jadi kurir narkoba, ada yang nekat melakukan pembegalan, ada yang nekat melakukan pencurian, ada yang nekat, pokoknya bermacam-macam. Jangan sampai ini mencelakai diri Anda gitu. Anda tidak mampu bayar pinjol karena faktor ekonomi, resikonya cuma 1, BI checking nantinya. Tapi kalau Anda memaksakan diri terus-terusan seperti ini, sehingga Anda nekat melakukan tindakan-tindakan pidana, ini Anda bertentangan. Dan Anda akan berakhir di penjara nantinya. Ya, ini dipikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita doakan aja mudah-mudahan ekonomi Indonesia pulih kembali dan lancar kembali, dan kita bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita tanpa perlu lagi berhutang. Soal ancaman, teman-teman masih bisa atasi dengan cara memutus semua komunikasi yang terhubung. Kalau enggak, Anda simpan bukti pengancamannya dan laporkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa lanjutkan menonton video ini. Pinjol apapun, mau pinjolnya sebesar apapun, selegal apapun, sehebat apapun, ya, cara mengalahkannya cuma 1, teman-teman semuanya. Asalkan Anda paham dengan cara ini, Anda mau tidak ada uang, tidak mampu bayar, tidak sanggup, Anda resign, Anda di PHK, asalkan Anda benar-benar paham dengan hal ini, lewat semuanya. Pinjol sangat takut gitu loh, sangat takut. Kalau seandainya Anda tahu satu rahasia besar ini yang selalu disembunyikan oleh pinjaman online, ini tidak boleh 1 debitur pun tahu gitu. Ya, makanya Anda tidak diizinkan untuk berpikir, untuk sampai kepada rahasia yang dia sembunyikan ini. Makanya Anda didesak terus-menerus dengan debt collector. 1 hari jatuh tempo, atau 1 hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo. Itu panggilan-panggilan nakal itu sudah sibuk. Karena dia tidak mungkin membiarkan
Anda mengetahui nantinya rahasia yang selama ini ditutupi oleh pinjaman online. Tidak boleh Anda tahu, karena kalau Anda tahu, ini kelemahan terbesar dia. Nah, hari ini saya bongkarin buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang telat-telat bayar di pinjol-pinjol besar seperti di Kredit Pintar, di Adapundi, EasyCash, atau misalnya di Akulaku, di S-Pinjam, Shopee gitu loh, atau di Kredivo dan lain sebagainya. Anda perlu tahu hal ini gitu loh. Kalau Anda tidak mau memahami hal ini, percaya sama saya, banyak hal yang akan hancur dalam hidup Anda. Perkara ini nggak besar loh. Ya, perkara ini nggak berat loh teman-teman semuanya. Ini sangatlah simpel tapi sangat ditakuti oleh pinjol. Apa itu bang? Mental. Mentalmu paling utama. Ya, ini yang diminta oleh pinjol. Bagaimana caranya pemikiranmu tidak boleh stabil? Karena kalau pemikiranmu stabil, keberanianmu akan muncul, logikamu akan muncul. Pinjol tidak menginginkan pemikiranmu ini stabil karena akan berdampak buruk pada mereka. Ya, contoh, kamu telat bayar, ada debt collector melakukan penagihan dengan pola pengancaman intimidasi. Pemikiranmu stabil, ancaman debt collector tidak masuk. Kalau ancaman debt collector tidak masuk, otomatis pinjol tidak mendapatkan uang. Ya, kenapa pinjol tidak mendapatkan uang bang? Kan memang keadaan saya sudah tidak punya uang. Oke, Anda kan didorong sebenarnya untuk gali lubang tutup lubang. Ketika Anda ketakutan, pinjol menguasai Anda. Sehingga desakan tadi mengakibatkan Anda mencari aplikasi lain untuk gali lubang tutup lubang. Ya, ketika ada galian yang berhasil, Anda pasti bayar ke pinjol. Oke, tapi kalau pemikiranmu tidak takut, pemikiranmu stabil, logikamu jalan, kamu tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan bodoh ini. Apalagi sampai gali lubang tutup lubang, karena kamu tahu gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah. Dan pemikiran inilah yang tidak diperbolehkan oleh pinjol ada pada dirimu ketika telat bayar pinjol. Makanya 1 hari atau 2 hari menjelang jatuh tempo, itu debt collector mengingatkan tapi sekalian mengancam. Ya, bukan hanya sebatas mengingatkan tagihan Anda akan jatuh tempo 2 hari lagi, tidak. Tapi kalau tidak kau bayarkan, kau main-main nantinya, rasain aja. Dataku akan disebar dan segala macam. Ini mencoba menakuti pemikiran Anda. Ya, bayangin kalau Anda ketakutan dalam hal ini. Berapa pinjol yang akan Anda ambil tuh? Ya nggak sih? Anda pasti sibuk dong cari-cari mana yang paling cepat nih, mana paling cepat nih, dan segala macam. Makanya, pinjol sangat takut dengan pemikiran Anda yang stabil. Jadi selagi teman-teman masih menunjukkan ketakutan, bang, Galbay ini aman nggak? Ada DC nggak? Ada ini nggak? Wah, pinjol nggak khawatir. Justru pinjol tertawa dengan hal itu. Karena angka keberhasilan mereka itu nampak peluangnya besar gitu loh. Selagi Anda masih ketakutan, pinjol tidak cemas. Tapi kalau Anda sudah berani, baru pinjol khawatir. Karena akan berdampak pada perusahaan dia. Kalau Anda bilangnya, kan kami juga sudah nggak ada uang, pinjol tahu. Anda nggak ada uang, pinjol tahu kok. Ya kan? Dia sudah tahu kalau Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar. Tapi pinjol juga tahu datamu masih bisa dipergunakan. Nah, inilah yang mau mereka ambil. Dorongan tadi, bagaimana dia mendorongmu dari jarak jauh supaya terjadi kamu mencari lagi aplikasi lain, talangan dana dan talangan dana. Ini tujuan mereka. Makanya debt collector itu bukan hanya semata menagih, tapi juga merangkap sekalian untuk melakukan desakan dan ancaman buat teman-teman semuanya. Ya, ini Anda harus paham ini. Oke, dan habis itu dari mana lagi nih bang? Sumber-sumbernya? Ya sumbernya jelas dari telepon tadi. Telepon itu kalau Anda tutup, telepon, WhatsApp, email, itu pinjol nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena sumber kekuatan besar mereka ada di sini. Ya, ada di sini loh. Kalau ini sudah Anda putus, bagaimana nanti debt collector untuk memasuki pemikiran Anda? Kan memang melalui telepon, WhatsApp, dan email. Anda pernah dengar nggak kayak gini? Kata debt collector, jangan coba-coba blokir kami. Jangan coba-coba ganti nomor, hapus WA dan segala macam. Kami akan proses Anda, kami akan laporkan dan segala macam. Karena debt collector takut ketika Anda mengganti nomor, menghapus WA, mengganti email, bagaimana caranya dia mengancam lagi? Kalau dia tidak bisa mengancam lagi, dia tidak bisa mengirim sama Anda, bagaimana mungkin Anda bisa ketakutan? Ini yang dia khawatirkan. Makanya sebisa mungkin dia akan mencoba memberikan statement padamu supaya kamu tetap mempertahankan telepon, WhatsApp, dan email. Nangkap nggak teman-teman semuanya? Coba Anda perhatikan. Hampir semua Anda yang telat bayar pinjol itu mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan.
Tujuannya buat apa? Ya oke, dia menakuti Anda, tapi di balik dia menakuti Anda, dia memberikan dorongan kecil. Yuk, ambil lagi yuk. Ambil lagi yuk di sini yuk. Itu tujuan dia. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, untuk mengalahkan pinjaman online, perbaiki pemikiranmu, putus semua komunikasi yang ada. Dua hal itu pinjaman online tumbang. Mau pinjol apapun terserah. Ya, atas dasar Anda tidak mampu lagi bayar dengan keadaan daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Dua hal tadi harus ada dalam diri Anda. Perbaiki pemikiran Anda, putus komunikasinya. Selamat Anda semuanya gitu loh. Tidak akan ada lagi yang bertanya, DC datang ke rumah nggak? Ada FC lapangan nggak? Aman nggak? Dan segala. Itu tidak akan ada. Itu semua muncul karena tiga hal tadi. Telepon, WhatsApp, email, baru muncul dia. Kenapa Anda menjadi ketakutan? Karena tersimpan dalam pemikiran. Anda lupa mempergunakan akal sehat Anda, sehingga Anda menyatakan semua yang disampaikan debt collector adalah hal yang sebenarnya. Gitu dia konsepnya teman-teman. Cobalah Anda analisa, tenang-tenang, pelan-pelan Anda analisa gitu. Nggak ada satu hal pun tempat Anda mengadu kalau Anda sudah terjebak pinjol. OJK persetan dengan diri Anda, IPI persetan. Anda kalau nggak percaya laporin lah ke OJK dan IPI. Ya enaknya itu cuma di depan media, tapi di faktanya laporan Anda tidak akan ditanggapi. Karena dia membiarkan hal itu terjadi. Ya, entah OJK tersandra karena pinjaman online atau apa, kita nggak tahu. Kalau IPI kita sama sudah tahu. Yang memimpin IPI adalah CEO dari Dana Rupiah, ya kita sama-sama tahu. Walaupun dia bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan, tetap aja kepercayaan kita sebagai publik tidak mungkin penuh. Ya kan? Pasti aja dia ada intervensi dan segala macam. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin mengalahkan pinjaman online supaya tidak terlagi ancaman, tekanan dan segala macam, perbaikilah pemikiranmu, putuslah komunikasi tadi. Silahkan Anda praktekkan, sampaikan kepada saya nanti setelah Anda praktekkan ini 1 minggu atau 2 minggu ke depan, kabarin saya lagi apa hasilnya nanti. Terserah mau pinjol manapun. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi dari saya cuman itu aja dulu. Oh ya, teman-teman semuanya, sebelum Anda beranjak, ini ada 2 video lagi. Mau kita lanjutin, teman-teman bisa lanjutin buat nonton ya. Mungkin soal penghapusan data dan habis itu soal